Anda sedang menyaksikan Peram Pena Ramadan. Kok kayaknya kenal ya Bu Ade ya? Nostalgia. Iya bener Bu Ade, kita hari ini mau ngobrolin tentang kilas balik Ramadan positif yang udah berjalan selama 4 tahun ya. Bersama saya Ibu Ayu, dan ada kepala sekolah kita Ibu Ade, dan ketua yayasan Pak Hengki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ade, Pak Hengki. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ayu tuh di kelas tuh suka tanyakan anak, gimana perasaannya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Gimana Bu, Pak Hengki perasaannya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kita bisa sampai di hari ini, sampai di minggu keempat, karena nikmat merasakan bulan Ramadan itu nikmat yang luar biasa ya Bu Ade. Alhamdulillah. Nah hari ini kita mau, seperti intro tadi ya Bu Ade, kita mau kilas balik bahas tentang Ramadan positif yang udah berjalan 4 tahun belakangan ya Bu Ade. Ya mungkin kita bahas tentang Ramadan dulu ya Bu Ade. Boleh. Disclaimer dulu ayah bunda bahwa Bu Ade dan Pak Hengki ini mungkin masih ada yang belum tahu ya, adalah sepasang suami istri. Nah jadi dan kebetulan alhamdulillahnya hari ini bulan puasanya tuh nggak cuma berdua, tapi udah ada dianugerahi oleh Gladys, putrinya Pak Hengki dan Bu Ade. Nah, Ayu mau tanya, Ramadan kali ini gimana nih dengan kehadiran Gladys? Pasti beda kan? Ayo siapa yang mau jawab? Pastinya beda ya. Karena dulu kami merasakan bulan Ramadan itu bertiga sebenarnya. Kebetulan mamanya Bu Ade di rumah. Nah, sekarang kami sudah berempat. Nah, jadi ya kerepotan yang sangat indah ini sudah kami rasakan jadinya. Nah kalau dulu kami bangun masak berdua, nah makan berdua. Nah sekarang ya sudah ada kerepotan yang indah tadi lagi. Nah Gladysnya jam 2:30 sudah bangun. Nah kami mau tidur lagi nanggung, ya udah begadang lah dari jam 2:30. Nah seperti itu. Dan ada ya tentu ada mulai dari sahur sampai nanti tidur Gladys lagi, tentu banyak lagi kerepotan yang indah tadi lagi. Ya ayu tangkap kerepotan yang indah. Itu luar biasa loh. Maksudnya nggak cuma mengeluhkan tapi merasakan juga bahwa itu kerepotan yang indah yang kita nikmati gitu. Iya, jadi kalau dulu kan kalau nyiapin sesuatu itu hanya untuk berdua. Setelah ada Oma ya untuk bertiga. Sama sih sebenarnya. Nah, ketika ada Gladys itu beda. Untuk kami dengan untuk Gladys itu beda kebutuhannya. Jadi ketika jam segini harus bangun, harus mempersiapkan Gladys, ini udah harus siapkan untuk sahur lagi nih. Nah, begitu juga dengan berbuka. Udah harus siapkan untuk mandi sorenya, kemudian nanti makannya. Sementara berbuka udah harus siap kan. Nah, tapi alhamdulillah kita menikmati itu karena emang itu yang kita harapkan, itu yang kita tunggu-tunggu. Insya Allah semua yang kita rasakan repot itu menjadi indah bener. Oke, alhamdulillah. Nah itu tadi kalau di rumah ya. Nah kita bahas yang di sekolah. Ayo mau tanya ke Pak Hengki dulu. Setiap ada event di sekolah, sebagai pimpinan tuh Pak Hengki pasti menjadi orang yang pertama yang memikirkan dan mempersiapkan apa aja nih yang harus disediakan untuk event-event ini. Nah khususnya untuk Ramadan, apa sih yang ada di pikiran Pak Hengki dan apa yang harus Pak Hengki persiapkan di bulan Ramadan ini? Karena kita punya banyak program kan Pak Hengki. Nah, sama seperti tahun-tahun sebelumnya, untuk kegiatan-kegiatan Ramadan ini kebetulan saya juga merangkap sebagai bendahara. Nah, tentu saya hanya memikirkan plot-plot dari anggaran-anggarannya saja ya. Tentu untuk yang mekanismenya, rencana-rencananya itu sudah dipikirkan oleh guru-guru dan kepala sekolah juga. Nah seperti itu. Mungkin ya selain anggaran-anggaran ya saya tentu apa yang bisa saya berikan kontribusi ya saya berikan kontribusi. Yang penting kegiatan-kegiatan Ramadan ini berjalan lancar. Nah apa yang sudah direncanakan guru-guru jauh hari sebelum Ramadan itu terrealisasi sampai nanti di Lebaran nanti.
Nah, Bu Ade nih kepala sekolah mungkin juga bisa sekaligus menyuarakan kerepotan guru-guru, kerepotan yang indah ya Pak Engki, kerepotan yang indah dari guru-guru dan kepala sekolah gimana kalau dari Bu Adenya? Kalau persiapan Ramadan biasanya kita minimal paling lambat itu persiapannya 1 bulan menjelang Ramadan. Nah, paling tidak 2 bulan menjelang Ramadan itu kita sudah membicarakan, saya sudah mulai membicarakan itu di rapat. Nah, sudah mulai merealisasikan apa ide-ide guru-guru, sudah mulai dicatat-catat. Kemudian juga finalnya memang 1 bulan. Jadi ketika 1 bulan mau Ramadan itu udah nggak ada lagi kita mikirkan ide ini harus ngerjakan ini harus ngerjakan itu, enggak. Memang sudah eksekusinya di satu bulan menjelang Ramadan. Nah, itu tadi. Ya berarti kita melakukan proses syuting ini iya. Ya. sebelum bulan puasa. Nah, jadi memang persiapannya itu memang harus benar-benar matang ya. Iya, Nah, karena kan ini juga bukan tahun pertama, ini apalagi tahun keempat. Nah, tahun keempat berarti kan kita kepengennya dari tahun ke tahun ada progres, nah ada perubahan. Tentu dari segi persiapan kita sudah belajar dari tahun-tahun sebelumnya kan. Nah, makanya persiapannya memang harus lebih matang lagi. Oke, dari kata-kata Ramadan positif, kita selalu buat itu ya, Ramadan positif. Itu idenya dari mana sih Pak Engki, Bu Edi? Dari Bu Ade kayaknya. Karena kalau ide-ide saya memang agak kurang di sana gitu. Jadi untuk kreativitas memang saya agak kurang di sana. Jadi kalau untuk kreativitas ide-ide saya serahkan bulat-bulat ke Bu Ade lah gitu. Oke, Bu Ade boleh dijelaskan Ramadan positif? Iya, jadi Ramadan positif itu sebenarnya mempunyai arti ya, punya arti dan makna tersendiri sebenarnya untuk saya selaku pemimpin, selaku kepala sekolah, bahwasanya setiap Ramadan itu kita kepengennya ada sesuatu yang positif. Nah, sebenarnya positifnya itu kan tergantung dari kita ya. Nah, kita kepengen menjadikan diri kita seperti apa nanti setelah Ramadan. Nah, kita mulailah di awal Ramadan. Nah, dengan memikirkan hal-hal positif, insya Allah kan juga akan melakukan hal-hal positif. Hasilnya juga tentu akan jadi positif. Nah, tapi juga tindak lanjutnya ke depannya kita kepengennya apa yang sudah kita latih nanti di Ramadan positif, hasilnya juga bisa positif itu tadi bisa berlanjut di setelah Ramadan, menjelang Ramadan yang lainnya lagi. Nah, makanya mulai dari tahun 2021 ya, 2021 Ramadan positif itu tidak pernah berubah, hanya berubah tahunnya saja. Itu tandanya kita kepengen upgrade nilai positifnya tadi di tahun-tahun yang akan datang. Gitu. Oke, kita mulai dari yang 2021 ada program apa aja tuh Bu Ade? Nah, untuk di awal ini kebetulan idenya kilas balik. Nah, kilas balik berarti kita mengenang nih Pak yang cerita. Mengenang dulu Ramadan positif itu kenapa akhirnya pada Ramadan positif. Nah, jadi di awal Ramadan, sebelum Ramadan positif itu lahir, itu kita melaksanakan agenda Ramadan. Nah, agenda Ramadan kita masih sifatnya sederhana ya, mungkin melibatkan anak-anak, pelajarannya tentang lebih ke religi, bagaimana menanamkan nilai religi untuk anak-anak, sholatnya, belajarkan puasa. Nah, semakin ke sini saya sih pengennya ada nilai positif juga yang didapat tidak hanya untuk anak-anak tapi juga gurunya. Nah, terkhusus juga buat saya. Nah, jadi kan memang segala sesuatu tentu dimulai dari yang di atas dulu, baru sampai ke bawah. Saya yang memulai dulu, tentu saya yang memberikan contoh yang positif dulu. Nah, di awal pertama Ramadan positif itu kita ada agenda tahsin. Tahsin itu kebetulan pesertanya hanya guru saja. Nah, tahsin itu belajar ngaji ya timnya. Belajar ngaji itu saya ikut. Nah, saya ikut. Memang intinya awalnya adalah bismillah saya yang mau berubah dulu. Nah, saya berubah, saya kepengen guru-guru saya juga ikutan berubah. Yuk belajar ngaji bareng. Nah, memang tahsin adalah program pertama dan yang belum pernah, habis itu mandat nggak ada lagi karena memang satu dan lain hal. Nah, hanya kalau nggak salah sekitar 8 program agenda Ramadan yang dijalankan di Ramadan positif di tahun 2021 karena juga waktu itu kita masih COVID. Segala sesuatu masih mungkin kalau pemirsa lihat tayangan di YouTube 2021 kita masih pakai masker. Nah, di 2 tahun yang lalu, yang 2 tahun Ramadan positif itu saya masih
ikut serta dalam kegiatan podcast karena sebenarnya kegiatan podcast ini program saya. Nah, program saya pribadinya dengan harapan sebenarnya ketika Ramadan selesai saya ingin melanjutkan podcast ini yang lebih luas lagi. Berarti bintang tamunya nanti nggak cuma sekedar yang di rumah, di sekolah, tapi juga di masyarakat luar. Mungkin ada sisi-sisi edukasinya. Iya. Nah, ternyata itu belum terrealisasi karena PR-nya Pak Hengki sebenarnya ini besok nih bintang tamunya kalau bisa dari ini nih, ini dari ini. Nah, itu belum terrealisasi. Iya, benar. Nah, malah justru di podcast ketiga, keempat Bu Adinya hilang, nggak ada kemana-mana, main bawa acara malah guru-guru. Jadi karena Bu Adinya alhamdulillah dapat tugas jadi tim editor di berbagai agenda, akhirnya tidak memungkinkan masuk di situ juga, harus editor juga, harus idenya juga, kayaknya buatnya dibully banget gitu. Iya. Nah, jadi akhirnya memang saya kepengennya juga guru-guru terlatih. Nah, terlatih untuk lebih kreatif dalam banyak hal. Iya. Nah, jadi nilai positif itu yang saya kepengennya berkembang. Di tahun berikutnya agenda sudah mulai nambah. Iya. Nambah menjadi 10 agenda. Nah, kalau nggak salah sekarang masih 10 agenda, tapi di tahun ini spesial karena ada agenda Ramadan Iya, yang yang baru, baru, benar. program yang baru. Itu ada Safari Safari Masjid. Masjid, iya. Nah, Safari Masjid yang diproduserin oleh Pak Hengki. Nah, kemudian karena Pak Hengki dilibatkan di Ramadan tahun ini. Nah, nggak cuman duitnya aja dilibatin, tapi juga sama orang-orangnya dilibatin. Iya. Nah, Pak Hengki kemudian ada itu ya cerita Islami. 5 menit. Cerita Islami Iya. Ramadan. Nah, Oh iya. cerita Islami Ramadan. Kemudian itu menggantikan beberapa program yang lama. Karena saya kepengen program ini bisa memberikan suasana baru lah untuk pemirsa yang ada di rumah. Jangan itu aja lah yang muncul. Jadi ada yang baru lagi nih dari Pelita Nusa. Nah, saya kepengennya begitu. Iya. Masya Allah ya Bu Ade, jadi Ramadan positif ini nggak cuma untuk siswa, untuk kita guru-guru dan masyarakat sekolah, dan juga untuk ayah bunda yang di rumah. Nah, Pak Hengki, kembali lagi ke Pak Hengki. Bu Ade ini kita kenal dengan banyak sekali ide kreatif ya Pak Hengki ya. Iya Bu Ade, Pak Hengki selaku ketua yayasan sekaligus bendahara, gimana sih Pak Hengki menyesuaikan gitu? Ada nggak pernah? Menyesuaikan tuntutan Iya, benar, karena kan setiap program butuh dana ya. Iya, gimana Pak Hengki? Jadi kalau kita ikuti semua ide-ide dan apa yang ada di dalam pikiran Bu Ade, mungkin dana kita nggak cukup mungkin ya. Makanya tentu saya harus memilah-milah nih mana yang rasanya itu pas di dana kita dan membuat apa namanya bukan membuat tapi menjadikan acara kegiatan ini bermanfaat di kedepannya. Nah, akan saya pilah-pilah mungkin kegiatan-kegiatannya. Tergantung proposal yang mau ditayangkan gitu ya. Dananya lah ya. Karena memang kita tidak memiliki dana yang unlimited ya. Ya, barangkali ada yang mau jadi sponsor acara agenda Ramadan Pelita Nusa gitu ya. Jadi apa namanya, untuk ide-ide saya mengakui Bu Ade memang memiliki banyak sekali ide-ide yang apa namanya keluar dari pikiran Bu Ade. Nah itu kalau saya tentu ingin semua yang direncanakan oleh sekolah ini berjalan lancar. Nah karena memang apa yang sudah disusun oleh kepala sekolah dan guru-guru saya lihat memang sangat-sangat bagus bagi perkembangan SLB Pelita Nusa. Oh iya. Oke, kita balik lagi ke Kilas Ramadan. Bu Ade, selama proses menjalani syuting ya kan, kita banyak pasti ada kendala-kendala. Kalau dari versi Bu Ade, apa nih yang Bu Ade perhatikan kendala yang terjadi? Jadi dari tahun pertama nih cerita mungkin lagi kelas balik ya namanya kelas Iya balik. benar. Waktu pertama kali Ramadan positif kita jalankan, kita sudah mulai ada aktivitas syuting. Karena kita sudah agenda yang kita tampilkan, kita tayangkan itu banyak karena waktu awal Ramadan itu sifatnya online. Kajian Islami online berupa streaming yang harus
siaran langsung Iya. karena kan anak-anak gak ada di sekolah. Iya, Sementara benar. kita harus melaksanakan agenda Ramadan. Iya, Nah, iya. akhirnya kan harus muter otak kan. Dulu ada live-nya ya. Iya, ada live. Makanya juga karena anak-anak nggak sekolah, anak-anak belajarnya daring waktu awal, ya kegiatan dulu masih awal-awal juga kegiatan syuting podcast dilakukan ketika Ramadan. Ya udah haus ditahan lah di situ, semuanya ditahan. Jadi di tahun berikutnya kemudian ada kerepotan-kerepotan tersendiri, terkhusus mungkin buat saya yang kebetulan juga tim editor untuk beberapa agenda Ramadan. Nah, sampai tidur larut malam sementara jam 3 sudah harus bangun ya Pak Hengki. Nah, sempat juga waktu itu tahun kedua agenda Ramadan sampai ucapan itu tidak terkirimkan karena belum sempat selesai di oven. Istilahnya. Jadi belum selesai, belum rampung. Belum masak lagi. Belum mateng. Belum mateng, masih di oven, nggak tahu belum mateng lah pokoknya. Jadi nggak terkejar itu semuanya. Akhirnya makanya mulai di tahun kedua Ramadan positif, kita syutingnya di luar Ramadan. Iya. Di luar Ramadan. Jadi kita mensituasionalkan seolah kita sedang berRamadan. Jadi ketika podcast puasa. Iya. Puasanya ketika podcast puasa. Nggak puasa berarti nih? Kita nggak puasa sekarang ya. Kalau cerita lu tuh Kita nggak puasa nih sekarang. Makanya mau nanya minumnya nggak ada ya. kita pura-pura dulu Bu Ade. Kita Pura-pura puasa dulu ya. Iya, jadi Karena yang nonton juga lagi puasa nih Bu Ade. iya. Kalau kita minum kita nggak sopan Bu Ade. iya benar. Ya, jadi sebenarnya juga syuting di luar Ramadan itu juga membawa hasil yang maksimal Iya, sebenarnya. Apalagi di tahun ini karena kita ada safari Ramadan, Iya. masjid yang kita kunjungi juga lumayan jauh-jauh, yang kita libatkan juga nggak cuma kita, juga anak-anak. Nah, jadi kehausannya mereka juga harus kita pikirkan, Iya. lelahnya guru-guru pendamping juga harus kita pikirkan, kemudian tim kameramen juga harus kita pikirkan. Iya. Nah, kemudian juga akhirnya tahun ini tuh menarik. Nah, menarik karena memang dari tahun ketiga, mulai tahun ketiga itu Bu Ade sudah mulai lepas pelan-pelan. Lepas pelan-pelan, alhamdulillah guru-guru sudah bisa dikenai tanggung jawab. Sebenarnya dari Ramadan positif pertama itu guru-guru sudah ada koordinator setiap agenda. Hanya saja mungkin tim editor tadi masih mengolah videonya, tapi di tahun ketiga itu sudah mulai guru-guru yang bermunculan mengedit dan segala macam. Jadi beban sudah mulai berkurang. Nah, berkurang di tahun ini lebih berkurang lagi. Alhamdulillah. Memang kegiatan-kegiatan seperti ini memang diadakan sebelum puasa ya. Ya. Karena memang Baik ya, Bu. jadi ketika puasa memang kita fokus ibadah, yang guru-guru fokus mengajar. Ya, kalau anak-anak mau tetap ngasain pesantren kilat masih Iya. tetap nggak mengganggu aktivitas Iya, benar, pembelajaran. benar. Dan manfaatnya juga dari video-video yang kita buat juga bisa dirasakan di Ramadan gitu. Iya, iya, karena memang itu Iya. misi visinya memang itu untuk Iya. Ramadan positif. Iya. Karena memang Makin ini sudah tahun keempat, tentu semakin lama kegiatan-kegiatan Ramadan Pelita Nusa ini akan semakin baik lagi gitu. Mungkin di awal-awal kegiatan Ramadan ini kita mungkin tidak terfikirkan bahwasanya kegiatan ini seharusnya diadakan sebelum Ramadan. Ya. Tapi semakin kegiatan ini dilaksanakan, baru kita oh iya ya bagusnya memang sebelum Ramadan nih, bagusnya sebelum puasa. Jadi puasa itu kita maksimal lah gitu. Ya, kita Iya. bisa fokus di guru-guru ibadah. juga lebih siap dia, Iya. lebih siap, dan ini tahun ini juga agak sedikit deadline-nya lebih singkat. Kebetulan kita punya kesempatan 2 minggu saja, Iya. karena kemarin sempat terlambat dalam memutuskan agendanya, jadi tokok palunya terlambat kemarin. Tapi alhamdulillah berkat nilai positif yang tertanamkan 3 tahun yang lalu, Iya. jadi guru-guru juga sudah semakin tanggap, Iya. semakin siap tempur, kreativitasnya juga semakin meningkat, jadi nggak ada masalah. Saya kan kebetulan yang untuk safari Ramadan kan saya ikut terlibat ini. Safari masjid ya. Iya, iya. Saya ikut terlibat nih. Saya ikut ke masjidnya, saya ikut syutingnya, gitu. Bahkan Keliling-kelilingnya iya, ikut. Yang kebayang sama saya kalau misalnya itu di bulan puasa, saya bisa buka puasa rasanya. Apalagi bukan baru panas ya Pak. Iya, benar. Makanya kebayang kalau itu diadakan di bulan puasa memang sangat mengganggu kegiatannya itu. Tapi untung kita terpikir itu diadakan sebelum puasa. Belum lagi yang workshop memasak. Apa nggak perlu dicip itu makanan? Iya benar. Benar Mbak Ade. Iya. Nah,
Kemudian kita juga kan melibatkan siswa ya. Nah, anak-anak kan swing moodnya Iya. swing, kadang nggak Iya, bisa benar. kita tebak. Lebih bisa Ketika dikontrol. kita melaksanakan aktivitas syuting di bulan Ramadan, mau nggak mau itu hasil syutingnya harus segera dirampungkan. Nggak bisa diputar ulang, nggak bisa, dia kan udah harus masuk ke dapur rekamannya. Tapi kalau dia dilaksanakan sebelum Ramadan, kalau nanti mau tag ulang nggak ada masalah. Ketika dia lagi nggak mood di saat itu, kita masih bisa undur beberapa jam karena kita masih punya waktu. Bahkan untuk mundur tuh besok juga masih bisa. Nah, jadi masih ada waktu lah. Jadi nggak yang terlalu kejar-kejaran. Kita masih lebih santai lah dalam mempersiapkannya. Wah, Masya Allah ya Bu Ade, tadi terkait menambah skill guru-guru nih. Ayut juga merasakan nih Bu Ade. Ayut nih tahun kedua nih dia di Ramadan Positif. Tuh kayak gini-gini nih. Ini Iya, nambah iya. skill nih sama Karena Ayu. waktu tahun yang ketiga, Ayu tuh masih guru baru. Jadi langsung diazab ya di podcast. Iya, baru masuk terus Ayu disuruh podcast sama Karena di bulan tahun yang Ramadan ketiga itu banyak guru-guru baru yang sengaja, oh ini belum masuk di podcast, langsung dimasukin ke podcast, langsung dibully, dia langsung masuk ke podcast ya. ya tapi Padahal mau acara Ayu ya. Iya, Iya, karena ngobrol. dia masuk guru baru kan, Iya, langsung iya. dikasih ini, jadi kaget tapi enggak kok. Iya. Ayu, Iyalah. nambah skill. nggak ada kakinya kok. Alhamdulillah. Juga skill-skill editor Ya. itu juga jadi mau nggak mau dipelajari lagi. Kalau Iya. Ayu sih nganggapnya alhamdulillah Iya. ilmu baru gitu. Iya. Ada lagi nggak kira-kira Bu Ade kendalanya? Ya, kendala yang dirasakan di tahun ini, kita ngomong tahun ini dulu ya, karena kalau tahun-tahun kemarin waktu di awal itu kendalanya di COVID, karena nggak ada, kita harus melakukan secara online. Nah kalau online otomatis yang kendala kita adalah jaringan. Nah jaringan. Yang kendala berikutnya adalah, enggak yang tahun yang berikutnya, yang kedua itu kita lebih ke kayak sound systemnya, yang podcast yang kedua, Ya. yang apa, Ramadan Positif yang kedua. Itu lebih ke sound systemnya, lightingnya, masih pengambilan gambarnya masih belum ini. Ketiga udah mulai bagus, udah mulai berkembang lah. Iya, Nah, ada gimana? progresnya Ada makin progres. baik. Nah, apalagi tahun ini. Tahun ini tuh sebenarnya bukan tidak ada kendala, tapi untuk hal kayak lighting, suaranya, tim editor, tim kreatif dan segala macamnya, itu alhamdulillah sudah tidak ada kendala untuk hal itu. Tapi yang menjadi kendala di tahun ini sepertinya adalah pihak luar yang terlibat di dalam kita. Misalnya kita kan kalau misalnya kajian online kan kita biasanya mengadakan ustadz. Nah Iya, kita kan cari ustadz tuh. Nah Iya, jadi ustadz benar. itu ternyata nggak semua ustadz yang bersedia, karena juga disesuaikan dengan jadwalnya mereka. Iya Nah, benar. ketika dapat ustadz yang bersedia, kita sesuaikan pula lagi dengan jadwalnya mereka. Nah, jadi mau nggak mau, tentu dengan jadwal yang ada, misalnya ustadznya maunya mepet deket ke Ramadan, otomatis kan kita ngolah videonya juga udah mepet, Iya, itu menjadi benar. kendala nanti kan. Iya. Nah, kemudian juga kayak safari masjid, ada 2 masjid yang kita yang Menolak ya. menolak sih tidak, karena memang ada agenda mereka Oh, tidak bisa, nggak bisa. tidak bisa Menyediakan. menemani kita, tidak Oh, bisa iya, menemani benar. kita berdialog. Nah, jadi ada 2 video yang tidak ada dialognya. Nah, kalau untuk tata boga, ya kita kendalanya mungkin dalam segi ruangan, karena memang sekolah kita mini dan minimal. Jadi kita memaksimalkan yang kecil menjadi besar. Nah, otomatis ini mepet sana, ini mepet sini, itu tentu akan membawa kesusahan buat para tim cooking untuk melaksanakan syuting. Nah, untuk Amalia Ramadan di tahun ini sedikit lebih merosot. Kenapa? Karena anak-anak dikasih Amalia Ramadan yang balik cuma dikit. Nah, jadi tentu sebenarnya yang kita butuhkan itu juga nih mungkin jadi catatan buat Ayu ke depan, juga buat ayah dan bunda Pelita Nusa khususnya. Ayo, karena kita latih positif itu di sekolah, di rumah juga tentu didukung. Nah, Ya, ketika benar. ada agenda Amalia Ramadan, anak-anaknya juga dilatih. Tadinya kita begitu. Oh, dia juga dilatih kan di sekolah, dilatih sholat, dilatih puasa. Di rumah juga dilatih seperti itu, terisilah amalianya, dikumpulkanlah amalianya. Ini kan dibagikan tapi tidak dikumpulkan Iya. kembali, itu tandanya kan tidak dijalankan. Nah, kemudian ada untuk agenda yang lainnya, ya mungkin lebih ke keterlibatan pihak luar saja, karena kan kita nggak bisa yang sesuai dengan keinginan kita, tapi juga harus menyesuaikan dengan keinginan mereka. Nah, karena juga kita syutingnya kayak misalnya kajian juga, kita kajian sekarang sudah di luar. Iya. Nah, suasana baru, ya otomatis kita tentu harus mengurus perizinannya kah mungkin.
Nah, ya alhamdulillah kemarin aman-aman saja. Tapi kan kita nggak tahu di tahun berikutnya. Mudah-mudahan aman-aman lah selanjutnya. Nah, itu aja sih Ayu mungkin. Enggak aja Bu Ade. Itu enggak aja Bu Ade. Kalau kendala anggaran nggak ada ya Bu Ade? Kalau kendala anggaran ada sebenarnya, karena ada beberapa agenda yang tidak di-ACC-nya Pak Edi. Itu otomatis itu jadi kendala ya kalau nggak di-ACC Pak Edi kan. Iya, Bu. Tapi sejauh ini enggak, tapi mudah-mudahan sih ada beberapa PR sebenarnya sudah disayangkan sama Pak Edi. Oh, nanti butuh ini, nanti butuh ini, ya nanti tahun depan. Nah, mudah-mudahan tahun depan bisa lebih baik lagi, Amin. podcastnya bisa lebih baik. Dan siapa tahu kita punya tim sendiri ya Pak Egi yang Iya. lebih Wah. Kalau dulu kan kita inginnya kalau podcast inilah misalnya kita punya satu ruangan tersendiri Ya, yang pengennya alat-alatnya begitu. sudah lengkap, nah Ya, seperti ya. itu. Ya mudah-mudahan lah. Iya. Jadi podcast gak hanya bisa terwujud lah impian yang lama, nggak hanya untuk Ramadan, tapi juga ada podcast lainnya. Jadi pena apa gitu. Iya. Kita memang belum menyiapkan nama podcastnya, tapi kepengen ada Pelita Nusa itu ada podcastnya. Malah kepengen ada siaran radionya malah. Tuh kan idenya Bu Ade kan ini. Radionya malah yang kepengen anaknya bisa siaran, gurunya bisa siaran. Iya. Nah kita juga kepengennya ada terlibat kemarin dengan RRI tapi belum ya. Ya tadi itu ada kendala. Memang setiap tahunnya itu ada kendala, tapi kita lihatnya tiap tahun juga kita berprogres ya Bu Ade ya. Semoga semakin kedepannya juga Gak ada semakin baik. jalan Amin. yang mulus itu gak ada, nggak ada. Pasti ada. Kalau nggak ada cobaannya nggak akan dapat hasil yang indah kan. Iya. Ya karena ada kendala itulah kita menjadi lebih baik kan Iya. gitu. Oke, oke kita sudahi ngomong tentang kendala. Kita mau boleh. ngomongin tentang selama proses syuting kita juga pasti akan merasakan momen-momen yang terkesan di hati gitu. Entah dari siswa-siswanya, dari guru-gurunya. Ada nggak Bu Ade, boleh diceritakan? Kalau yang kemarin yang barusan ya, Iya. baru kemarin ini waktu kebetulan program Safari Masjid itu yang pengampu ya betulnya, yang bawa acaranya itu Haikal. Nah, jadi kita memang sudah menyampaikan kepada pihak yang terlibat, pihak masjid, bahwasanya yang datang ke bapak dan ibu itu adalah anak berkebutuhan khusus. Jadi mereka begitu excited. Menerima dengan lapang dada, juga memperlakukan anak-anak kita itu benar-benar menang kayak jalan digandengnya, itu kami sorot dari belakang, Masya Allah, itu kayaknya indah banget ya. Nah, jadi ketika selesai, Haikal mau nanya apa, jadi kayaknya seneng banget gitu, karena kita diterima di luar, itu kesan tersendiri buat kami. Jadi kami membawa Haikalnya juga ngerasa seperti diterima gitu, otomatis ya itu senang. Nah kalau untuk yang kesan untuk guru-guru, kalau kami selaku kepala sekolah bangga dengan seluruh guru yang ada di Pelita Nusa dengan perkembangan kreativitasnya, inovasinya, ide-idenya. Alhamdulillah makin kesini guru-guru semakin menunjukkan gimana kalau kita gini kan Bu Ade, gimana kalau kita tambah gini Bu Ade, boleh kalau gini gimana, punya ada acara gini boleh nggak Bu Ade, ya boleh gitu. Jadi rasa bangganya itu yang mempunyai ada nilai nilai positif terbesar sih dalam, karena nggak ada guru ya nggak akan terjalan ini gitu kan. Nah itu, nah anak-anaknya juga membawa pesan dan kesan yang positif. Dia juga memperlihatkan ekspresif yang luar biasa, pokoknya senang banget ketika udah besok syuting ya. Iya benar. Udah senang banget. Tapi kalau ketika kita besok nggak jadi, itu yang kecewa mereka. Jadi kan tantangannya mereka merasa senang, ini sesuatu yang membawa sesuatu yang baru buat mereka gitu. Nah mereka juga makin percaya diri, semakin ekspresif ya. Kalau otomatis karena kebetulan anak kita sebagian besar anak autis, ya perkembangan bicaranya makin meningkat dengan adanya Ramadan positif. Iya benar. Iya. Kalau versi dari Pak Hengkinya? Sama sih sebenarnya ya. Karena yang di Safari Masjid ini saya ikut terlibat langsung. Nah jadi saya melihat khususnya Haikal, saya membawa Haikal untuk bertemu dengan orang-orang yang punya kredibilitas itu tidak malu, tidak sungkan kami. Jadi kami bangga itu. Nah ini Haikal kami nih, Iya. Nah Haikal kami mau berdialog dengan ibu, Haikal kami mau berdialog dengan bapak. Gitu. Kami tidak ada perasaan malu sedikit pun, tetapi dengan rasa bangga itu melihat Haikal
mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kalau kita lihat dari segi kita yang normalnya mungkin itu pertanyaannya sudah sangat berbobot ya. Makanya yuk mungkin nggak tahu ya Pak Enggi waktu di Masjid An-Nur ya, Heeh. dia menambah 2 pertanyaan Iya, lagi di luar konteks. di luar konteks kita. Kan kita kasih skrip dia kan, Iya. di luar skrip dia, dan itu bikin kita tercengang dan tuh lihat Iya. ini, Ayo juga merinding. tercengang dan sampai ngomong sama pengurus, "Oh, ini nggak ada dalam skrip." Jadi itu di luar bangga Iya. ya Pak. Iya. Iya, jadi Luar biasa. sangat-sangat berkesan saya dengan kegiatan safari masjid ini, dan kami mempunyai kesempatan untuk menunjukkan siswa kami itu. Nah, di hari berikutnya kami juga membawa siswa-siswa lain ya, selain Haikal. Nah, sama seperti Haikal, kami juga bangga menunjukkan ini siswa kami nih. Nah, ini siswa SLB Pelita Nusa. Nah, seperti itu. Ya, karena ada pengunjung masjid lain kan dari mana Pak? Dari mana Bu? Dari Pelitanusa. Iya. Masya Allah. Oke, Bu Ade, mungkin segitu aja ya kilas balik kita simpan lagi ceritanya untuk di podcast selanjutnya. Ini karena kita nih walau kita lagi nggak puasa, tapi ini akan tayang di hari-hari sebelum Lebaran. Ada nggak tips-tips dari Pak Hengki, dari Bu Ade untuk orang tua, untuk siswa, bagaimana menyambut Lebaran? Ya. Thank you dulu. Saya dulu. Saya kembali. Ya, pertama tips menghadapi Lebaran adalah Iya. menyiapkan budget. Siapkan budget karena rata-rata anak-anak kita Pelitanusa itu udah pada gede, udah bisa berekspresi, sudah bisa menunjukkan pengen ini, pengen itu. Jadi siapkan budget. Budget ya, tentu. Sudah pasti budget yang harus kita pikirkan. Saya setuju dengan yang disampaikan Bu Ade. Budget adalah prioritas utama untuk kita persiapan Lebaran. Selain budget, tentu kesehatan ya. Nah, itu yang juga penting. Percuma kita punya budget untuk Lebaran, tapi kitanya nggak sehat, ya kan? Nah, karena memang bagi orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus, di saat puasa tentu ini merupakan tantangan yang lebih ya. Nah, itu daripada orang tua yang memiliki siswa-siswa yang normal ya, memiliki anak yang normal. Nah, tentu dibutuhkan kesehatan yang ekstra untuk menyambut Lebaran. Iya. Mungkin kalau tentang mudik atau untuk siswa-siswa kita nih, dijaga makanannya atau gimana Bu Ade? Ya. Ketika mulai masuk Lebaran, itu tantangan kami kita di sekolah itu adalah ketika pertama kali masuk sekolah, di hari pertama anak-anak pada error. Karena mama, papa melepaskan semuanya. Iya, ya ternyata ya semua boleh, coklat boleh, permen boleh, semua. Kue Lebaran. Tapi juga dilarang gimana, kita juga paham. Dia juga mengunjungi rumah, gimana mau dilarang gimana. Iya, benar. Nggak mungkin nggak diajak, karena juga dia perlu bersosialisasi dengan keluarga. Ya, boleh sih mah agak berat Nggak bolehnya berat sih mah, tapi ya memang itulah dia dinamika kita sebagai guru ya Pak Enggi. Nah, memang setiap kali masuk setelah pasca Lebaran itu memang PR-nya ada di kita, jadi nggak apa-apa, nikmati saja mama. Boleh. Semuanya nikmati saja. Kalau dulu saya pernah dengar kayaknya kalau habis Lebaran itu guru-guru seperti di pom bensin ya, mulai dari nol ya. Iya, mulai dari nol. Mulai dari nol ya. Mulai dari nol lagi. Ya sudah, kita bismillah ya. Iya. Bismillah, mudah-mudahan apa yang dimakan oleh Ananda menjadi obat. Amin. Jadi obat, membawa perubahan, walaupun ada turun di satu sisi, ada meningkat sisi yang lain lah. Iya, benar. Kemampuan bicara semakin meningkat karena sosialisasinya dan interaksi sosialnya juga semakin baik. Nah, jadi ya errornya mungkin mudah-mudahan hanya beberapa jam saja lah. Iya, amin. Oke ya Bunda, sekian dulu sharing-sharing kita hari ini. Ini podcast terakhir di bulan Ramadan ini. Tapi bukan terakhir di tahun ini ya. Maksudnya masih ada podcast tahun yang datang. Iya benar, podcast terakhir di Ramadan ini. Kita bertemu lagi di podcast Ramadan tahun depan. Semoga dengan suasana yang lebih baru. Amin. Ya, dengan ide-ide yang lebih fresh.
atau mungkin dengan lokasi yang lebih baru. Amin. Sekaligus healing-healing Bu Ade. Amin. Atau dengan room podcast ya. Iya. Kita punya room sendiri ya. Iya benar. Room sendiri. Amin. Pokoknya semakin baik. Ya, Bu Ade. Ya. Kita sama-sama mengucapkan Boleh, boleh. Oke, Ayo, iya. ayo. kami keluarga besar SLB Pelita Nusa mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Salam Ramadan. Positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.